perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen perusahaan. Latar belakang. Perencanaan diperlukan dan terjadi di dalam berbagai bentuk organisasi sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Merupakan tahapan yang paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, dan bukan hanya pada intuisi dan firasat. Perencanaan. 1. Perencanaan adalah proses dasar di mana memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam organisasi adalah esensial karena dalam kenyataannya, perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengawasan, pengarahan adalah sebenarnya melaksanakan keputusan-keputusan perencanaan. Robbins dan Coulter 2002 dan Sule Kurniawan 2015 mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penempatan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Hampir setiap orang maupun organisasi memiliki perencanaan. 2. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan. Rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan kembali kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu, perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan atau decision making, proses pengembangan dan penyaksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. Fungsi dari perencanaan. 1. Perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan. Karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa adanya koordinasi yang jelas dan terarah. 2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. Pada dasarnya, segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan. Tidak ada yang tidak berubah, kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan seringkali sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Akan tetapi, tidak jarang pula malah di luar perkiraan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan. Ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan. 3. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan. Jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka jumlah sumber daya yang diperlukan dengan cara bagaimana penggunaannya dan penggunaannya apa saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan. Dengan demikian, pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki akan bisa diminimalkan sehingga terkait efisiensi dari perusahaan menjadi meningkat. 4. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya. Dalam fungsi pengawasan manajemen, dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Prosedur melakukan perencanaan. 1. Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja.
2. Merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan yang dapat terjadi. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. 4. Mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Kendala-kendala dalam perencanaan. 1. Ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Tentu saja, tidak semua manajer otomatis memiliki kemampuan membuat perencanaan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengalaman, pendidikan, atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat rencana yang benar. 2. Kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak dan menyita waktu. Kebanyakan manajer beralasan mereka tidak cukup punya banyak waktu untuk mengikuti proses pembuatan rencana yang cukup panjang, atau bahkan mereka tidak membuat rencana yang memadai karena sebenarnya mereka takut gagal tidak mencapai yang mereka targetkan dalam rencana tersebut. 3. Lemahnya informasi. Karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai, maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana akan gagal. 4. Terlalu fokus pada masa kini. Kegagalan mempertimbangkan efek jangka panjang sebuah rencana karena terlalu menekan pada penanganan persoalan-persoalan jangka pendek. Justru dalam menyebabkan kegagalan organisasi mempersiapkan masa depan. Seorang manajer harus memiliki gambaran yang besar dalam benaknya tentang masa depan dan saran-saran jangka panjang yang ingin diraih saat menyusun sebuah rencana. 5. Terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Banyak organisasi atau perusahaan yang memiliki bagian perencanaan atau bagian perencanaan pengembangan tersendiri. Bagian ini melakukan penelitian, studi, membangun suatu model, percobaan, dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya tidak mengembangkan perencanaan itu sendiri. Hasil dari bagian ini hanyalah merupakan alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam membuat rencana. Apalagi menyusun sebuah rencana organisasi tetaplah tanggung jawab manajer. 6. Memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Kebanyakan manajer hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang paling disukai dan menghindari diri dari hal-hal yang kurang disukai karena khawatir dianggap kurang mampu. Misalnya, kurang perhatian pada pembuatan gagasan ide-ide baru. Penyelesaian masalah dalam pengambilan keputusan. 1. Penemuan masalah. Tahap ini merupakan tahap mendefinisikan masalah dengan jelas sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah atau misalnya isu menjadi jelas. Pada proses diagnosa penyebab masalah, pengambilan keputusan menentukan secara pasti apa yang menjadi sebab dan apa yang menjadi akibat. 2. Pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap penyelesaian terhadap masalah yang sudah atau jelas. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. 2. Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Identifikasi peristiwa-peristiwa di masa datang atau style of nature. 3. Pembuatan alat atau sarana untuk mengevaluasikan dan mengukur hasil biasanya berbentuk tabel hasil atau payoff table. 4. Pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Jenis-jenis keputusan. Pertama, keputusan terprogram dan kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang dan organisasinya biasanya mengembangkan cara tertentu untuk mengendalikannya. Keputusan terprogram mungkin melibatkan penentuan
bagaimana produk akan ditata dalam toko grosir. Hal ini merupakan masalah rutin dan berulang-ulang bagi suatu organisasi, dan keputusan pengaturan standar biasanya dibuat menurut garis pedoman organisasi yang sudah ditetapkan. Kedua, keputusan tidak terprogram biasanya merupakan keputusan yang dikeluarkan sekali dan umumnya tidak terstruktur dibanding keputusan yang terprogram. Suatu keputusan yang tidak terprogram mungkin melibatkan apakah toko grosir tersebut sebaiknya menjual jenis roti yang lain. Keputusan ini lebih merupakan keputusan sekali pakai dan tentu saja tidak begitu mendetail. Dasar-dasar pengambilan keputusan. 1. Intuisi. Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. 2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. 3. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. 4. Wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. 5. Rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Kondisi pembuatan keputusan. 1. Kepastian. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah situasi yang adanya kepastian, yang merupakan situasi di mana seorang manajer dapat membuat kepastian yang akurat karena hasil dari setiap alternatif yang diketahui secara pasti. 2. Resiko. Sebuah situasi yang jauh lebih umum adalah situasi dengan adanya resiko, yakni kondisi di mana pembuatan keputusan mampu memperkirakan kemungkinan adanya hasil tertentu. 3. Ketidakpastian. Apa yang terjadi jika Anda menghadapi keputusan di mana Anda tidak yakin tentang hasil atau bahkan tidak membuat perkiraan probabilitas atau kemungkinan yang wajar? Kondisi ini merupakan kondisi ketidakpastian. Simpulan. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya pada intuisi atau dugaan. Dan setelah membuat perencanaan, barulah mengambil keputusan yang tepat dengan memerhatikan beberapa situasi dan kondisi untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang tersedia agar tujuan yang dicapai dapat berjalan dengan baik.